berdoa terlebih dahulu. Kelasnya siapa sih? Aku. Oke. Silakan Mbak. Pimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Belajar tentang alat pernafasan pada hewan. Yang minggu-minggu lalu kalian sudah belajar terkait organ gerak. Sekarang kita akan belajar tentang organ pernafasan. Nah, masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa aja? Bernapas. Terus makan, minum. Terus apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Berkembang biak. Jadi ciri makhluk hidup itu bernapas, bergerak. Nah, kemarin juga bergerak. Sekarang pernapasan pada hewan. Tujuan dari mempelajari sistem pernapasan pada hewan adalah supaya kita lebih tahu banyak tentang apa saja sih organ yang digunakan hewan untuk bernapas dan apa saja sih atau bagaimana sistem pernapasan pada hewan itu. Tidak hanya manusia saja yang bernapas, hewan juga bernapas. Karena hewan adalah makhluk hidup. Oke. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu apa itu bernapas? Siapa yang tahu angkat tangannya? Bernapas itu apa? Ayo. Ayo masih ingat? Ayo lupa. Ayo. Ya, Pindah. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Putri. Jadi tadi bernapas itu adalah kegiatan di mana kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itu simbolnya apa? O2.
kedua yaitu udara bersih bagi kesehatan. Skema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Udara yang bebas dari debu, kotoran, dan polusi udara, serta memiliki kandungan manfaat bagi manusia. Agar udara tetap bersih, kita harus selalu menjaga kebersihan. Sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Udara bersih selalu berkaitan dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang akan kita bahas yaitu tentang pernapasan pada hewan. Nah, di sini Bu Guru punya teks buat kalian. Saya bagikan satu persatu teks untuk kalian baca. Sudah dapat LKPD semua? Dibuka lembar kedua. Oke. Kalian buka lembar kedua. Ada langkah kegiatan 1, yaitu bacalah teks berikut dengan cermat. Jadi tugas kalian adalah kalian baca teksnya, kalian cermati isi dari teksnya itu apa, ya. Saya beri waktu 5 menit kalian untuk membaca teks tersebut. Teksnya sudah dibaca semua? Sudah. Oke. Kita beralih ke langkah yang kedua. Temukan informasi penting yang ada di dalam teks sesuai dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kemudian tuliskan jawaban kamu dalam mind map yang ada di lembar ketiga. Di lembar ketiga, dalam mind map atau peta konsep, sudah terdapat pertanyaan di mana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Kalian tulis jawaban kalian di kolom atau di kotak yang sudah disediakan. Kalian isi sesuai dengan kotak yang telah disediakan. Oke, paham? Kemudian nanti yang sudah, saya minta 1 atau 3 anak untuk mempresentasikannya ke depan. Siap ya? Siap, harus siap. Oke. Silakan kalian mengerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis namanya dan nomor urut yang ada di LKPD lembar pertama. Jangan lupa tulis namanya. Jika mengalami kesulitan boleh bertanya. Namanya. Iya, pergi. Ada kesulitan? Sudah? Sudah semua, deh? Belum apa sudah? Sudah belum? Yang belum siapa?
Berani? Ayo, silakan. Depan. Kamu tak? Kalian. Ya. Yang keras badannya biar teman-temannya semua. Bayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara ikan mas? Siapa yang memelihara ikan hias? Bayu. Di mana ikan hias dipelihara di akuarium? Kapan ikan hias itu diberi makan setiap hari? Kapan akuarium dibersihkan 1 minggu sekali? Apa yang perhatikan Bayu saat melihat ikan hias? Terima kasih buat Mbak Selvi. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Ya. Ya, bentar-bentar ya. Terima kasih buat Mbak Putri. Ayo Mas, silakan. 2 perempuan, 2 laki-laki. Bayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara ikan mas? Siapa yang memelihara ikan hias? Bayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Yang betul. Kapan ikan hias itu diberi makan setiap hari? Kapan akuarium dibersihkan 1 minggu sekali? Apa yang diperhatikan Bayu tahu dengan ikan-ikan miliknya? Kulit ikan-ikan itu terbuka dan menulis. Beri tepuk tangan buat Mas Rizal. Terima kasih. Lanjut, siapa antara 2 ini? Sweet dulu. Biar adil. Lagi. Kok lama? Ayo siapa yang menang? Yang keras badannya Mas. Bayu dan ikan hias. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan mas topi. Siapa yang memelihara ikan hias? Bayu. Di mana ikan hias itu dipelihara? Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan setiap hari? Kapan akuarium dibersihkan 1 minggu sekali? Apa yang diperhatikan Bayu saat memelihara ikan hiasnya? Saat mulut ikan-ikan terbuka dan menutup. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Raka. Lanjut ya. Jawaban kalian sudah benar semua. Sudah sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ada apa, kapan, siapa, dan mengapa. Ya. Coba kalian amati pada paragraf yang kedua. Bayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Bayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Bayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Kira-kira apa ya? Kira-kira mengapa ya mulut ikan itu selalu membuka dan menutup? Mengapa? Kenapa? Pintar. Jadi ketika mulut ikan membuka dan menutup, itu tandanya ikan sedang bernafas. Alat atau organ pernapasan ikan itu apa? Jadi ikan itu bernafas dengan insang. Nah, ikan bernafas menggunakan insang. Insang itu berbentuk seperti lembaran-lembaran tipis yang berada di belakang kepalanya. Pernah lihat ikan? Pernah ya.
Air itu memang mengandung oksigen masuk ke mulut ikan, kemudian mulutnya akan tertutup dan air itu akan mengalir menuju ke insang. Kemudian oksigennya diserap sedangkan airnya ke luar. Jadi seolah-olah ikan itu meminum air, akan tetapi airnya masuk kemudian dikeluarkan melalui insang. Itu ya. Dan di dalam insang ini terjadilah pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Paham ya? Lanjut. Yang kedua, ada cacing tanam. Di bukunya juga ada, kalian buka, kalian lihat di buku kalian. Di buku teks. Cacing tanah. Cacing tanah bernafas menggunakan apa? Kulit. Nah, cacing tanah bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Oleh karena itu, kulitnya selalu terlihat basah dan berlendir. Karena kulit tersebut digunakan untuk membantu pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oleh karena itu, kulitnya selalu basah dan cair. Pernah lihat cacing? Kulitnya kan basah ya, berlendir. Nah, itu digunakan untuk bernapas, untuk menyaring udara. Sehingga cacing itu lebih suka pada tempat yang lembab. Lanjut. Yang ketiga ada serangga. Hewan apa ini yang dia tahu? Belalang. Serangga bernafas menggunakan trakea. Nah, jadi gambarnya di sini. Trakea itu di sini, terletak di sini. Kalau di zoom, gambarnya akan seperti ini. Jadi, udara akan masuk melalui stigma. Ini yang namanya stigma. Stigma itu adalah jalan keluar masuknya udara, lubang keluar masuknya udara. Jadi udara itu akan masuk melalui stigma, kemudian diedarkan melalui trakea menuju ke seluruh tubuh pada serangga. Ini yang ditunjukkan oleh anak panah, ini namanya trakea. Jika di zoom gambarnya akan seperti ini ya. Ini stigma, lubang atau jalan keluar masuknya udara. Kemudian udara masuk diedarkan ke trakea menuju ke seluruh tubuh. Paham? Lanjut keempat, ada hewan amfibi. Apa hewan amfibi itu? Ya. Hewan amfibi itu hewan yang hidup di air. Contohnya seperti katak. Nah, katak ketika pada fase
bebas menggunakan apa? Nah, jadi pada reptilia itu sistem pernafasannya hampir sama dengan manusia. Udara masuk melalui hidung. Jadi pada reptilia itu memiliki hidung. Udaranya masuk melalui hidung, kemudian masuk ke trakea atau batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi respirasi atau pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Lanjut. Burung. Burung bernapas menggunakan apa? Nah, ketika burung tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-paru. Jadi ketika burung tidak terbang, itu burung mengambil udara sebanyak-banyaknya melalui lubang hidung, kemudian masuk ke trakea, lalu masuk ke paru-paru, dan sebagiannya lagi disimpan di pundi-pundi udara. Kenapa disimpan? Hal itu untuk membantu nantinya akan dikeluarkan ketika burung terbang. Jadi ketika burung terbang itu burung tidak menghirup oksigen, akan tetapi mengeluarkan. Ya, jadi ketika burung tidak terbang, burung itu menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan di pundi-pundi udara atau kantong udara. Ketika burung itu terbang, burung itu mengeluarkan udara dari udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Paham ya? Paham? Bisa dilanjut? Lanjut ke hewan yang terakhir, yaitu mamalia. Hewan mamalia itu apa sih? Hewan yang contohnya kucing. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigennya masuk melalui lubang hidung, kemudian ke trakea, kemudian ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon, kemudian dikeluarkan melalui Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Barangkali ada yang masih tidak paham, masih dibingungkan. Sudah paham semuanya? Paham ya? Mau bertanya? Oke, berarti sudah paham. Sudah ada pertanyaan? Lanjut, dibuka LKPD-nya. LKPD yang lembar terakhir, langkah kegiatan 2.